Dewa Perang Yesikai. Bab 986. Tentu saja. Perjamuan akan segera dimulai. Tuan Chen, silakan beristirahat dulu. Kami masih harus menjamu tamu. Izinkan saya pergi. Ji Tao berkata beberapa kali dengan acuh tak acuh dan pergi lebih dulu. Tuan Ji, silakan lakukan sesukamu. Meskipun gadis dari keluarga Chen ini berbicara dengan tenang, dia tidak bisa menyembunyikan kata-katanya yang tajam. Ji Tao berjalan ke dalam ruangan dan berkata dengan tenang kepada Chen Ligong yang berdiri di sampingnya. Guru, apa maksud Anda dengan ini? Gadis dari keluarga Chen itu muda dan energik. Dia memimpin keluarga Chen pada usia 25 atau 26 tahun. Namun, justru karena dia terlalu berkuasa, dia pasti sedikit gelisah. Undangan ini adalah pernyataan perang terhadap keluarga Ji kita. Ji Tao meletakkan undangan itu di atas meja. Karena undangan itu sudah dikirim ke Ji Tao, mengapa repot-repot mengirim satu lagi ke Ji Qian? Tentu saja, pasti ada maksud lain. Jadi, keluarga Chen sengaja menekan kita. Chen Ligong tiba-tiba menyadari dan sepertinya memahami sesuatu. Kabar bahwa reruntuhan Baiki akan dibuka telah menyebar di kota Chang'an. Keluarga-keluarga besar di Tiongkok mulai bergerak. Tidak hanya Yanjing dan Chang'an, tetapi juga kekuatan-kekuatan besar di Jiangnan dan Lingbei bertekad untuk mendapatkannya. Saya pikir keluarga Chen harus bereaksi. Ji Tao menganalisis. Tuan, maksud Anda dia datang ke sini untuk mencari kerjasama? 80% kemungkinan. Meskipun keluarga Chen kuat, itu tidak cukup untuk mengintimidasi keluarga Ji kita. Para pesaing kali ini semuanya adalah keluarga lokal. Lebih baik memiliki satu tangan tambahan daripada satu lawan tambahan. Ji Tao mendesah. Ayah. Tiba-tiba, suara dingin terdengar di belakang mereka. Saat berbalik, mereka melihat Ji Qian muncul dari belakang pada suatu saat. Temui wanita muda itu. Kenapa, kamu tidak mengobrol dengan Xiao Yu? Apakah reruntuhan Baiki akan dibuka? Ji Qian langsung ke intinya. Meskipun dia sudah kembali ke rumah, sikapnya terhadap Ji Tao masih dingin. Ini. Aku tahu itu bahkan jika kau tidak memberitahuku. Bawahanku sudah melaporkannya kepadaku, kata Ji Qian langsung. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Ya, reruntuhan ini sekarang telah menjadi daging gemuk yang diperebutkan oleh semua keluarga besar. Aku juga sedang merencanakan daftar orang-orang dari keluargaku untuk pergi ke reruntuhan itu. Aku juga ingin pergi. Ji Qian berkata dengan tegas. Ini, Nona, alasan mengapa kepala keluarga menyembunyikannya dari Anda adalah karena dia ingin melindungi keselamatan Anda. Lagi pula, ada banyak bahaya di reruntuhan itu. Chen Ligong segera berkata, membantu Ji Tao menjelaskan. Jika aku takut mati, aku pasti sudah mati di sana sejak lama. Ji Qian sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan dan berbicara dengan kasar, tetapi ini juga faktanya. Dibandingkan dengan Yesikai, pengalaman Ji Qian di dunia bawah tanah sudah bagus. Setidaknya ketika dia pertama kali memasuki kuil bulan, mantan Dewi Bulan memberinya banyak bantuan. Karena kamu sudah memutuskan, maka baiklah. Ji Tao ragu sejenak, tetapi tetap menyetujui permintaannya. Lagi pula, masih banyak tetua di keluarga Ji, dan mereka cukup mampu menghadapinya bahkan jika mereka menghadapi bahaya. Chen tua, kamu harus lebih melindungi nona muda itu saat-saatnya tiba. Ini adalah tugas saya, tenang saja, guru. Qianer, apa pendapatmu tentang Chen Yuxin? Ji Tao melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Chen Ligong untuk pergi terlebih dahulu. Dia memiliki beberapa pertanyaan pribadi untuk ditanyakan kepada Ji Qian. Ayah, aku tidak ingin mengomentarinya. Ji Qian memalingkan wajahnya dan menjawab dengan dingin. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi padamu, tapi kali ini kita mungkin harus bekerja sama dengan keluarga Chen saat kita pergi ke reruntuhan Baiki. Kasual, apa kau tidak peduli? Ji Tao sedikit terkejut dengan reaksinya. Ia pikir saat para pesaing cinta itu bertemu, mereka pasti akan bertengkar atau semacamnya, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia terlihat begitu acuh tak acuh. Saat ini, bekerja sama dengan keluarga Chen adalah pilihan yang paling menguntungkan bagi keluarga. Bagaimana menurutmu? Bergabungnya kekuatan telah menjadi cara untuk mendapatkan keuntungan bersama sejak zaman dahulu, tetapi kerjasama memiliki prasyarat, yaitu kesetaraan kekuatan kedua belah pihak. Saat ini, satu-satunya yang dapat bekerja sama dengan keluarga Ji adalah 3 keluarga lainnya di Yanjing. Kali ini kita harus menghadapi kekuatan keluarga besar dari seluruh Tiongkok, dan kita tidak dapat melakukannya sendiri.
Sekarang setelah seseorang datang ke pintu kita untuk mengajukan permintaan, itu lebih baik daripada kita meminta bantuan orang lain. Setelah Ji Qian menyelesaikan analisisnya, Ji Tao mengangguk. Kamu telah berkembang pesat selama bertahun-tahun ini. Ji Tao menghela nafas dengan sungguh-sungguh, ceritakan padaku tentang Ye Shikai. Saya tidak ingin membicarakannya sekarang. Itu saja. Ding Aling. Halo, Qian, ada yang bisa saya bantu? Ye Shikai mengeluarkan ponselnya, dan suara Ji Qian terdengar di ujung telepon. Syukurlah kamu menjawab telepon. Kupikir sesuatu terjadi padamu. Apa yang sebenarnya terjadi? King Yu meneleponku dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menghubungimu lewat telepon selama sehari. Dia khawatir dengan keselamatanmu, jadi dia memintaku untuk bertanya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Shikai terkejut setelah mendengar ini. Su King Yu meneleponnya sepanjang hari. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang itu. Apa yang sedang terjadi? Dia ada di sini sekarang. Tidakkah kau tahu, aku sudah kembali ke rumah, dan King Yu sedang menghadiri pesta di rumahku sekarang. Ji Qian melanjutkan. Aku benar-benar tidak tahu. Ye Shikai merasa seolah-olah dia tidak berhubungan dengan dunia dan tidak tahu apa-apa. Ji Qian kembali ke rumah. Kapan ini terjadi? Tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Ye Shikai segera menutup telepon, membuka buku alamat, dan segera menemukan nomor Su King Yu. Memblokir panggilan masuk, apa yang terjadi? Hati Ye Shikai bergetar. Siapa yang melakukan ini? Tidak peduli siapa yang melakukannya, dia memutuskan untuk pergi lebih dulu. Ye Shikai buru-buru masuk ke mobil dan langsung pergi ke rumah Ji. Berhenti. Yang tidak diduganya adalah saat ia tiba di pintu, ia dan mobilnya dihentikan oleh petugas keamanan. Ini adalah kediaman keluarga Ji. Ada urusan penting yang sedang berlangsung di dalam. Silakan minggir. Aku bukan orang luar. Ye Shikai berkata dengan cemas, aku kenal nona tertuamu. Itu juga tidak akan berhasil. Keluarga itu sedang mengadakan jamuan makan dan kamu perlu undangan untuk masuk. Keempat penjaga keamanan itu menolak untuk membiarkan Ye Shikai masuk apapun yang terjadi. Dia sangat marah hingga hampir memulai perkelahian. Tetapi jika dia benar-benar berkelahi, itu akan sangat memalukan. Semua orang kelas atas di Yanjing ada di sini, dan dia tidak ingin membuat skandal. Ye Shikai segera menelepon Ji Qian, ingin dia keluar dan menjemput seseorang. Jawab saja, jawab saja. Ye Shikai sangat cemas, tetapi apa yang ditakutkannya benar-benar terjadi. Panggilannya tidak dapat tersambung, yang membuatnya malu. Sebaiknya Anda minggir, ada mobil di belakang kita, kata seorang petugas keamanan bercanda. Sialan. Ye Shikai tidak punya pilihan selain memarkir mobilnya di pinggir jalan. Perjamuan di dalam mungkin sudah dimulai, kalau tidak Ji Qian tidak akan mengabaikan panggilan itu. Ini buruk. Berapa lama dia harus menunggu di luar? Untungnya, aku masih punya rencana B. Ye Shikai mengedarkan energi internalnya dan mengeluarkan helm Pluto dari cincin penyimpanan. Bab 987. Ye Shikai mengedarkan kekuatan batinnya, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi transparan, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Meskipun Pluto Tuku tidak dapat membantunya dalam pertempuran, kemampuan menghilang ini jelas merupakan keterampilan yang hebat. Dia datang dan pergi tanpa jejak. Untungnya, dia tidak jatuh ke tangan pencuri, jika tidak, itu pasti akan menjadi dosa. Ye Shikai tiba-tiba melompat dan langsung memanjat tembok luar keluarga Ji. Itu memang keluarga besar. Seluruh rumah besar itu seperti halaman yang sangat besar, begitu rumit sehingga tampak seperti labirin. Bagaimana dia bisa menemukan posisinya? Kudengar Ji Tao menyiapkan jamuan makan di sini, jadi mereka pasti berada di tempat yang paling ramai. Ye Shikai mengikuti sumber suara dan berjalan menuju aula rumah Ji selangkah demi selangkah. King Yu, apakah kamu masih khawatir tentang sesuatu? Di aula resepsi, Su King Yu sedang berjalan-jalan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Anlan mengira dia sedang tidak enak badan, jadi dia bergegas untuk bertanya. Sudah seharian dan dia tidak menjawab telepon. Dia mungkin dalam bahaya. Su King Yu tidak bermaksud mengganggunya. Dia hanya khawatir tentang keselamatannya. Sebenarnya, dia tidak akan menunjukkan perasaannya yang sebenarnya di wajahnya, dan dia terlalu malu untuk bertanya kepada Ghost dan yang lainnya, jadi dia harus menunggu seharian penuh dalam ketakutan. Jangan khawatir, Nona Ji baru saja memberitahuku bahwa dia menjawab telepon dan dia baik-baik saja. Lalu kenapa? Dia tidak menjawab teleponku.
Raut wajah Su Qingyu menjadi semakin muram. Benar, dia akan segera menikah. Mengganggunya sekarang hanya akan menambah ambiguitas. Mungkin dia tidak ingin menjawab sama sekali. Anlan, aku baik-baik saja. Tolong tinggalkan aku sendiri untuk sementara waktu. Su Qingyu berkata dengan lembut, memegang gelas anggur dan mencari tempat yang tenang untuk menyendiri. Tiba-tiba, Su Qingyu merasa ada yang menarik lengannya. Tepat saat dia hendak berteriak, sebuah tangan menutup mulutnya lagi, lalu dia ditarik ke sudut terpencil. Menyimpan. Berhentilah berteriak, ini aku. Yesike melepas helm Pluto dan tubuhnya muncul kembali. Bagaimana mungkin itu kamu? Su Qingyu sangat terkejut hingga hampir berteriak. Untungnya, Yesike segera menutup mulutnya. Pelankan suaramu. Aku tidak punya undangan. Aku menyelinap masuk. Yesike berkata dengan sedikit malu. Kamu. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku seharian? Setelah Su Qingyu bereaksi, dia mendorong dadanya dengan keras. Aku masih bertanya-tanya. Aku memblokirmu di ponselku tanpa alasan yang jelas. Tentu saja aku tidak bisa menjawab panggilanmu, kata Yesike penasaran. Ya. Oh, ngomong-ngomong, aku berhasil lolos sekali, tapi kamu mati dalam 2 detik. Itu tidak mungkin. Yesike langsung membalas. Dalam sekejap, dia sepertinya teringat sesuatu. Satu-satunya orang yang bisa menyentuh ponselnya akhir-akhir ini adalah Chen Yuxin. Mengapa dia melakukan ini? Yesike bergumam, tenggelam dalam pikirannya, tidak menyadari bahwa Su Qingyu masih ada di sampingnya. Apa katamu? Ahem, tidak ada apa-apa. Yesike berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu datang kepadaku karena sesuatu yang mendesak? Sebenarnya, tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin bicara denganmu. Nada bicara Su Qingyu berubah, dan dia tampak ragu untuk berbicara. Begitu dia selesai berbicara, udara di sekitar mereka tampak membeku. Qingyu, apa yang ingin kamu katakan? Saya. Xiao Kai, kau di sini. Tiba-tiba, suara wanita dingin terdengar di belakangnya. Su Qingyu tanpa sadar mengalihkan pandangannya dan melihat ke sudut. Yesike tiba-tiba menoleh dan melihat siapa yang datang. Xiao Xin, itu kamu. Tubuh Yesike bergetar. Sudut itu sempit. Jika dilihat dari belakang, tampak seolah-olah keduanya berciuman. Xiao Kai, mengapa kamu ada di sini? Chen Yuxin tidak buta, matanya lebih terfokus pada Su Qingyu. Aku menerima undangan dan kemudian datang ke sini. Yesike membuat alasan dengan santai. Mengapa kamu tidak meneleponku saat kamu datang? Yesike bertanya sambil tersenyum canggung. Aku melihatmu sedang membaca beberapa informasi, jadi aku tidak ingin mengganggumu. Chen Yuxin menjelaskan, lalu dia mengalihkan pandangannya ke Su Qingyu, tersenyum licik, dan berkata dengan lembut, Nona Su juga ada di sini. Aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Su Qingyu menundukkan kepalanya dan berjalan melewati Yesike. Dari awal hingga akhir, matanya tidak pernah bertemu dengan mata Chen Yuxin. Qingyu, kamu. Yesike tanpa sadar ingin mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Chen Yuxin. Xiao Xin, apa yang kau lakukan? Yesike melepaskan diri dari belenggu yang mengikatnya, tetapi Su Qingyu sudah terlanjur pergi. Apa yang baru saja kamu dan dia lakukan? Wajah Chen Yuxin dingin. Dia tidak bertanya, tetapi mempertanyakan. Seolah-olah dia ada di sini untuk menangkap seseorang yang berbuat curang, dan Yesike dan Su Qingyu hanya melakukan sesuatu yang malu-malu di sudut. Mengobrol. Yesike tampak polos. Mereka tidak melakukan apapun. Chen Yuxin menyela pembicaraan mereka sebelum mereka memulai topik pembicaraan. Siapa yang akan percaya kalian ngobrol di pojok? Xiao Kai, jangan lupa, aku istrimu sekarang. Bagaimana perasaanku jika kau melakukan ini? Chen Yuxin tampak kesal. Sepertinya dia benar-benar marah. Lagi pula, ada begitu banyak pebisnis dari Yanjing di sini. Jika mereka melihat apa yang baru saja dia lakukan, mereka pasti akan membesar-besarkannya dan akan sulit untuk menjelaskannya. Tolong jangan bersikap tidak masuk akal. Yesike juga sangat marah. Dia dan aku baru saja berbicara. Xiao Xin, kamu tidak pernah percaya padaku. Lagi pula, kaulah yang memblokir Qingyu di ponselku, kan? Kau tahu dia akan datang ke pesta, jadi kau sengaja datang sendiri tanpa memberitahuku, kan? Yesike berbalik dan ingin pergi, tetapi dipeluk erat oleh Chen Yuxin. Untungnya, ini adalah sudut dan tidak ada seorang pun di sekitar. Maafkan aku, Xiao Kai, aku salah.
Aku seharusnya tidak berbohong padamu. Chen Yuxin memeluk pinggangnya erat-erat. Konon, hal terpenting bagi pasangan untuk bisa akur adalah rasa saling percaya. Perilakunya memang membuat Ye Shikai sedikit sedih. Meski begitu, jika Chen Yuxin tidak memblokir Su Qingyu di ponselnya, bagaimana mungkin dia bisa lari jauh-jauh ke keluarga Ji, atau bahkan menyelinap masuk untuk mencari Su Qingyu? Baiklah, kamu juga tidak salah. Ye Shikai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Xin, kamu benar-benar menggangguku. Jangan lakukan itu lagi lain kali. Aku mengerti, Xiao Kai, bisakah kita pulang? Ketika Chen Yuxin mendengar bahwa Ye Shikai memaafkannya, dia tersenyum dan memegang tangannya dengan erat. Kita sudah jauh-jauh datang ke sini, mari kita tunggu sampai jamuan makan selesai. Ye Shikai menghela napas dan menunjuk ke arah jamuan makan yang sudah dimulai di kejauhan. Ji Qian, mengenakan gaun panjang berwarna putih, berdiri di tengah kerumunan, menarik perhatian semua orang. Ji Qian telah meninggalkan Yanjing selama beberapa tahun dan telah lama menghilang dari pandangan semua orang, tetapi hari ini, ketika dia muncul dengan kecantikan seperti itu, mata semua orang berbinar. Beberapa orang bahkan berkata secara pribadi bahwa jika Ji Qian tidak meninggalkan Yanjing, dia pasti akan menjadi salah satu dari 4 wanita cantik. Bab 988. Ji Qian bergerak di antara kerumunan, merasa seperti seorang sosialita. Komunikasi antar pribadi telah menjadi ilmu sejak zaman kuno. Keluarga-keluarga kecil itu memuji Ji Qian setinggi langit, mungkin sebagian besar demi nama baik keluarga Ji. Ye Shikai memegang gelas anggur dan berdiri diam di sudut, matanya mengamati para tamu. Dia menyukai perasaan bisa melihat semua orang. Upacara penyambutan Ji Qian saja sudah menarik perhatian hampir semua keluarga di Yanjing, baik besar maupun kecil. Bukankah pernikahan dalam beberapa hari lagi akan lebih meriah? Sungguh merepotkan. Meskipun tokoh utamanya adalah Ji Qian, dia bukan satu-satunya yang populer. Chen Yuxin, Wang Qian, dan yang lainnya dikelilingi oleh sekelompok orang yang belum pernah dilihat Ye Shikai sebelumnya, mungkin beberapa eksekutif senior kelompok tersebut, yang mungkin datang ke sini hanya untuk mencari teman dan menjilat. Astaga, sakit sekali. Tiba-tiba, Ye Shikai merasakan sakit di telapak tangannya. Dia mengangkat tangannya dan melihat beberapa lubang kecil berdarah di punggung tangannya. Dia mendongak dan melihat Ji Yu menatapnya dengan tajam sambil memegang garpu erat-erat di tangannya. Kenapa kamu? Ye Shikai menyekat tangannya dengan cepat. Untungnya, tusukannya tidak terlalu dalam. Kapan dia kehilangan kewaspadaannya dan membiarkan seorang gadis kecil mendekatinya tanpa menyadarinya? Omong kosong. Kalau saja tidak ada begitu banyak orang di sini hari ini, garpu itu pasti sudah menusuk jantungmu. Ji Yu menatap kerumunan di sekitarnya dan menggeram dengan suara pelan. Ahem, aku ada urusan sekarang, tolong jangan ganggu aku, anak kecil. Ye Shikai memalingkan mukanya, berdiri dan hendak pergi, tetapi dia menahannya di kursi dengan satu tangan. Aku peringatkan kau, jangan berpikir aku akan melepaskannya begitu saja hanya karena adikku tidak mengejarmu. Itulah dendam antara kakakmu dan aku. Kenapa kau, seorang gadis kecil, harus ikut campur? Ye Shikai menyodok dahi Ji Yu dengan tangannya. Huff, tunggu saja aku. Ji Yu tersipu malu, dan pergi setelah mengatakan sesuatu yang kasar. 2 jam kemudian. Xiao Kai, ada yang ingin aku bicarakan dengan kepala keluarga Ji. Kau harus kembali dulu. Kau belum beristirahat dengan baik akhir-akhir ini. Kau harus tidur nyenyak. Chen Yuxin berkata dengan khawatir. Mungkin karena apa yang terjadi hari ini yang membuatnya merasa genting, jadi dia datang untuk menunjukkan perhatiannya. Baiklah, baiklah, aku akan menunggumu di rumah. Ye Shikai berjalan keluar dari rumah keluarga Ji dan kebetulan bertemu dengan Su Qingyu. Qingyu, tunggu sebentar. Ye Shikai cepat-cepat melangkah maju dan menghentikannya. Anlan juga ada di sana. Melihat situasi ini, dia tidak menyalahkan Ye Shikai. Qingyu, aku akan menunggumu di mobil. Anlan menatap Ye Shikai sekilas, lalu pergi tanpa suara. Apa yang ingin kau katakan tadi? Keduanya menemukan sebuah kafe di dekat situ. Di sana sepi dan mereka tidak perlu khawatir akan didengar orang lain. Sebenarnya, tidak apa-apa. Aku meneleponmu. Terutama karena aku ingin berbicara denganmu. Su Qingyu tersipu dan mengambil cangkir kopi untuk menutupinya. Mungkin kemunculan Chen Yuxin yang tiba-tiba tadi meninggalkan bayangan padanya. Qingyu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Ini adalah pertama kalinya Ye Shikai menanyakan pertanyaan ini setelah beberapa hari berpisah. Bagus sekali.
Su Qingyu menyeruput kopinya. Qingyu, sebenarnya aku selalu merasa bersalah. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku mengerti maksudmu. Su Qingyu memotong pembicaraannya dan mengeluarkan sebuah kotak hadiah dari tasnya. Aku tidak akan datang ke hari pernikahan. Ini adalah hadiah yang aku persiapkan untukmu. Su Qingyu berhenti sejenak dan berkata, sebenarnya, ini bukan sesuatu yang mahal. Terima kasih. Hati Ye Shikai bergetar. Di antara wanita yang dikenalnya, Su Qingyu tidak memiliki kekuatan internal, dan kekayaan serta statusnya tidak sebaik wanita lain, tetapi berdasarkan hal ini saja, dia jauh lebih unggul daripada yang lain. Ye Shikai perlahan mengambil kotak hadiah itu, dengan kepahitan tersembunyi di balik ketenangannya. Nona Chen, apakah Anda tidak salah paham? Su Qingyu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi. Akan sangat buruk jika terjadi pertengkaran. Jangan khawatir, aku sudah menjelaskannya padanya, tidak apa-apa. Jadi, bagaimana kehidupanmu sekarang? Su Qingyu bertanya setelah ragu sejenak. Tidak buruk. Ye Shikai memberikan jawaban yang sama seperti Su Qingyu. Dia mengatakan satu hal dan memikirkan hal lain. Meskipun dia tahu orang lain itu berbohong, dia tetap mendengarkannya seolah-olah itu adalah kebenaran. Ini adalah pelajaran yang harus dipelajari dalam hidup. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Su Qingyu berdiri dan menoleh ke belakang sebelum meninggalkan kafe. Tuan, jika Anda merasa kopinya pahit, Anda bisa menambahkan gula. Pelayan yang penuh perhatian itu maju dan menambahkan 2 sendok gula ke cangkir kopi Ye Shikai dengan sendok kecil. Keluarga Chen. Xiao Kai, bagaimana kabarmu membaca informasi itu? Chen Yuxin menunjukkan senyum yang sudah lama hilang. Melihat Ye Shikai membaca informasi di sofa, dia langsung memeluknya. Chen Yuxin mengangkat kepalanya. Apa yang dibaca Ye Shikai tidak tampak seperti informasi, tetapi lebih seperti cetak biru, dengan pola silang seperti labirin. Xiao Kai, apa ini? Apa yang baru saja dikirim oleh hantu itu seharusnya adalah sebagian peta reruntuhan Baiki yang dijual di pasar gelap. Ye Shikai menjelaskan. Benarkah? Aku tidak tahu apakah informasi di pasar gelap itu akurat atau tidak. Chen Yuxin bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu dan Ji Tao seharusnya mendiskusikan sebuah kolaborasi. Kata Ye Shikai. Ya, jadi kau sudah tahu. Chen Yuxin mengangguk. Seperti kata pepatah, kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu. Kecerdasan keluarga Ji selalu selangkah lebih maju dari yang lain. Penting untuk mengambil inisiatif, kata Ye Shikai ringan. Bagaimana kamu tahu hal itu? Karena, keluarga Ji punya gadis kecil bernama Jiyu. Ye Shikai tersenyum tipis. Gelar mata-mata itu tidak dibuat-buat. Entah dari mana gadis kecil seperti dia mendapatkan begitu banyak informasi, tetapi itu tidak masalah. Fokusnya adalah pada reruntuhan itu sendiri. Keluarga Ji telah banyak membantu kita. Kudengar 3 keluarga terkemuka di Chang'an, keluarga Li, keluarga Gao, dan keluarga Gongsun, semuanya siap berangkat. Mereka kemungkinan besar akan bersatu, dan keputusan untuk bersatu tidak akan membuat kita terisolasi dan tak berdaya. Chen Yuxin menganalisis. Dia tampaknya telah melupakan keberadaan Istana Dunia Bawah, atau dia tidak bermaksud membiarkan Istana Dunia Bawah berpartisipasi. Aku akan menyiapkan Ghost, membawa penjaga gelap, dan masuk bersama kami. Xiao Kai, Istana Dunia Bawah adalah kekuatan barat. Mungkin bukan ide yang baik untuk pergi ke reruntuhan Tiongkok dengan gegabah. Wajah Chen Yuxin sedikit berubah, dan dia membujur dari samping. Seperti kata pepatah, hal-hal baik tidak boleh dibiarkan mengalir ke ladang orang luar. Hal-hal Tiongkok tidak boleh dibiarkan mengalir keluar. Jika keluarga-keluarga itu tahu bahwa pasukan barat terlibat, Istana Dunia Bawah mungkin akan menjadi sasaran kritik publik, dan kemudian keluarga Chen juga akan terpengaruh. Tidak masalah. Aku hanya meminta mereka untuk menyembunyikan identitas mereka. Reruntuhan itu penuh dengan bahaya, dan mereka semua memiliki banyak pengalaman. Mereka dan aku masuk ke Atlantis bersama-sama. Ye Shikai menceritakan pengalamannya kepada Chen Yuxin. Bab 989. Dalam hal ini, aku tidak keberatan, tetapi untuk berjaga-jaga, biarkan Ghost dan yang lainnya menyembunyikan identitas mereka. Chang'an bukan wilayah kita, dan aku khawatir keluarga setempat akan memanfaatkan situasi ini untuk menyerang kita. Chen Yuxin ragu sejenak, dan tetap mengikuti pendapat Ye Shikai. Meskipun dia memiliki prasangka buruk terhadap Ghost dan yang lainnya, dalam hal kekuatan, Istana Dunia Bawah adalah salah satu yang terbaik. Dari kejadian terakhir,
dapat dilihat bahwa Ghost dan Nightmare tidak perlu disebutkan. Mereka semua adalah pejuang yang ditakuti oleh dunia bawah tanah. Jika Anda bertanya-tanya di kalangan asing, Anda akan menemukan bahwa semua orang mengenal mereka. Tidak hanya itu, para penjaga gelap istana dunia bawah juga kuat, baik dalam hal kemampuan tempur individu maupun mobilitas kolektif. Hal lain adalah bahwa Chen Yuxin ingin menjadikan Jeton sebagai orang kepercayaannya, jadi tindakan ini dapat digunakan sebagai pelatihan. Yah, tidak ada masalah. Itu hanya identitas. Ye Shikai mengangguk. Kekhawatiran Chen Yuxin tidak berlebihan. Perjuangan kultivasi antara timur dan barat dimulai ribuan tahun yang lalu. Jika beberapa kekuatan musuh tahu bahwa keluarga Chen dan istana dunia bawah telah bergabung, jika mereka memanfaatkan situasi dan mengatakan bahwa keluarga Chen berkolusi dengan pasukan barat untuk membunuh praktisi Tiongkok, maka keluarga Chen akan menjadi sasaran kritik publik. Ada sepotong daging gemuk di tengahnya. Ada serigala jahat, serigala lapar, serigala kuat, dan serigala lemah. Yang lemah akan selalu bersatu dan berhadapan dengan yang kuat terlebih dahulu. Keluarga Chen dan istana dunia bawah adalah serigala yang kuat, dan ada banyak orang yang ingin mengalahkan mereka. Ye Shikai bahkan mendengar bahwa keluarga Li, salah satu dari 3 keluarga besar di Chang'an, telah mengumumkan bahwa jenazah Bai Qi harus berada di tangan orang-orang Chang'an sendiri dan tidak boleh diserahkan kepada orang luar. Tidak hanya itu, keluarga Gao dan keluarga Gongsun mungkin juga memiliki niat ini. Jika memang begitu, maka Jiqian pasti akan membawa orang-orang dari Kuil Bulan, jadi bukankah keluarga Ji dan Kuil Bulan juga akan bersatu? Ditambah lagi keluarga Wang dan berbagai keluarga besar dan kecil, dan pasukan terus mengalir ke Chang'an. Di lautan yang tenang ini, sebenarnya ada arus bawah. Reruntuhan itu akan dibuka lusa malam, jadi mari kita berangkat besok sore. Ye Shikai meletakkan dokumen di tangannya, bangkit dan pergi ke dapur. Ya, orang-orangku siap siaga setiap saat. Chen Yuxin mengangguk dan berkata. Kali ini ketika mereka pergi ke Chang'an, istana dunia bawah keluar dengan kekuatan penuh. Kecuali Miehun dan Aligator yang memimpin tim untuk menjaga markas, semua anggota dan penjaga rahasia lainnya dimobilisasi sepenuhnya. Bersama dengan penjaga keluarga Chen dan lebih dari selusin tetua, totalnya ada ratusan orang. Ini adalah pertama kalinya Ye Shikai melihat acara besar seperti itu. Ye Shikai secara khusus mengingatkan Ghost untuk beristirahat dengan baik dan mempersiapkan perjalanan besok. Dia ingin menelepon Su Qingyu, tetapi nomornya ditampilkan di layar, tetapi Ye Shikai tidak pernah meneleponnya. Dia takut Su Qingyu akan khawatir, dan sekarang mereka sudah bercerai, mungkin tidak pantas untuk berbicara dengannya lagi. Qingyu tidak pernah terpapar pada kegelapan dunia bawah. Dia seharusnya tidak mengalami hal-hal ini. Setelah bercerai dengan Ye Shikai, dia seharusnya menjalani kehidupan yang stabil dan damai. Sehari berlalu dengan cepat. Berdasarkan instruksi Chen Yuxin, rombongan tidak pergi ke sana dalam jumlah besar, tetapi dibagi menjadi 5 kelompok. Setelah tiba di Chang'an, mereka bertemu di lokasi yang ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mencegah orang-orang mereka diserang sebelum memasuki reruntuhan. Faktanya, hal ini sangat mungkin terjadi. Lagi pula, jika mereka pergi ke sana dengan cara yang mencolok, targetnya akan terlalu jelas. Kota yang sangat bersejarah. Ketika Ye Shikai turun dari pesawat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika melihat kota bersejarah di depannya. Justru karena sejarahnya yang panjang, tempat ini selalu menjadi tempat berkumpulnya para kultivator. Chen Yuxin menimpali, sejak zaman dahulu, ada banyak keluarga kultivator di Chang'an. Dulunya tempat ini adalah ibu kota, dan kekuatan kultivasi di istana dan di antara rakyat sangat rumit dan kompleks. Airnya tidak hanya dalam, tetapi juga berlumpur. Kita ke hotel dulu, baru rencanakan langkah selanjutnya, kata Ye Shikai pada Chen Yuxin. Baiklah, Ruoya, bawa kami ke sana. Baik, Tuan, menantu, mobilnya sudah siap. Chen Ruoya selalu menjadi orang kepercayaan yang tekun, dan dia mengatur segalanya sejak awal. Apakah kalian semua di sini? Ye Shikai memutar nomor tersebut. Ini adalah saluran telepon di dalam istana dunia bawah, dan ahli peretas WOM bertanggung jawab atas keamanan untuk memastikan bahwa panggilan tersebut aman dan tidak dapat disadap. Ya, bos. Kecuali 2 kelompok penjaga rahasia yang masih dalam perjalanan, semua orang sudah berkumpul. Saat ini, Ghost dan yang lainnya sedang berada di bus jarak jauh yang besar. Tempat yang akan mereka tuju berada di alam liar. Bahkan, masih ada 1 hari sebelum reruntuhan itu dibuka.
Mereka pergi ke sana lebih awal untuk mendapatkan beberapa petunjuk. Baiklah, hati-hati. Ye Shikei menutup telepon. Xiao Kai, rencana perjalanan kita relatif rahasia. Xiao Xin, apa maksudmu dengan ini? Saya pernah berurusan dengan keluarga Li sebelumnya. Mereka tidak mudah diajak bicara. Jika mereka tahu kita sudah sampai, mereka pasti sudah menunggu kita di hotel, kata Chen Yuxin dengan tenang. Benarkah? Aku tidak keberatan mereka datang. Ye Shikei mengambil gelas kaca dan menggunakan sedikit tenaga dalam, dan gelas itu berubah menjadi bubuk. Jika mereka datang untuk menyambutku, aku akan dengan senang hati melakukannya. Namun, jika mereka datang untuk membuat masalah, aku akan mempermalukan mereka di depan pintu rumah mereka. Ye Shikei mengatakan ini dengan sikap mendominasi. Chen Yuxin sangat menyukai hal ini darinya. Hal itu membuatnya merasa aman. Xiao Kai, kamu terlihat sangat tampan sekarang. Chen Yuxin menunjukkan senyum manis. Seolah-olah 8 tahun yang lalu, Ye Shikei melindungi Chen Yuxin di belakangnya dan menghadapi selusin gangster sendirian. Seorang pria akan mempertaruhkan nyawanya demi kecantikan yang dicintainya. Kalau dipikir-pikir, reruntuhan Baiki cukup terpencil, benar-benar pinggiran kota di dalam pinggiran kota. Ye Shikei bercanda sambil tersenyum. Ghost dan teman-temannya tidak hanya harus naik bus, tetapi juga harus berjalan lebih dari 10 mil di jalan pegunungan. Untungnya, mereka memiliki peta kasar, kalau tidak, mereka tidak tahu berapa banyak jalan memutar yang harus mereka ambil. Ya, bagaimanapun juga itu adalah makam, tidak mungkin dibangun di daerah perkotaan. Chen Yuxin mengangguk dan berkata. Ye Shikei mengeluarkan ponselnya dan melihat panggilan Jiqian. Saat ini, mereka seharusnya segera tiba. Kerjasama antara kedua keluarga baru saja diputuskan, dan strategi pertempuran yang sangat terperinci telah disusun. Pada malam hari, kedua keluarga harus bertemu di hotel ini. Untuk menjaga kerahasiaan, hanya anggota keluarga penting yang diizinkan untuk bertemu. Chen Yuxin dan Ji Tao tentu saja sangat diperlukan. Ye Shikei adalah Pluto dan sekarang suami Chen Yuxin, sementara Jiqian adalah putri tertua dari keluarga Ji dan mereka juga hadir. Dengan kata lain, mereka bisa bertemu di malam hari. Xiao Kai, aku mendengar dari kakek sebelumnya bahwa masih ada sedikit ketidakstabilan di tubuhmu. Apa yang terjadi? Chen Yuxin tiba-tiba bertanya. Chen Yaozu memiliki kekuatan internal yang sangat dalam dan dia mungkin mengetahui keberadaan kepribadian kedua dan roh pedang, tetapi dia tidak menjelaskannya kepada Chen Yuxin secara rinci. Bab 990. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Itu hanya masalah lama. Senior Chen dan Wuyan dari Guzong juga mengatakan kepadaku bahwa kecuali ada kecelakaan, itu tidak akan terjadi. Ye Shikei menghiburnya. Sebenarnya, ada kekhawatiran lain, yaitu gangguan cinta setan. Meskipun sudah lama tidak muncul, itu juga karena tidak ada pertempuran. Gangguan cinta setan dan kepribadian kedua hanyalah komplikasi. Begitu salah satu dari mereka muncul, yang lain pasti akan muncul juga. Situasi seperti itu sangat sulit dikendalikan. Hati-hati apapun yang terjadi, tapi jangan khawatir, aku bersamamu kali ini, dan aku tidak akan membiarkanmu berjuang sendirian lagi. Chen Yuxin tersenyum tipis. Ye Shikei dulunya adalah pelopor, dan sekarang dia adalah panglima tertinggi yang terakhir. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia mungkin tidak perlu mengambil tindakan. Tentu saja, ini juga yang dimaksud Chen Yuxin. Dengan begitu banyak orang di bawahnya, mengapa repot-repot melakukannya sendiri? Kudengar keluarga Wang juga akan datang kali ini. Ye Shikei mengganti topik pembicaraan. Ya, keempat keluarga besar di Yanjing semuanya telah mengambil tindakan kali ini. Tidak hanya itu, bahkan keluarga Murong, yang selalu berfokus pada bisnis, juga telah berangkat. Tampaknya reruntuhan kali ini telah menarik banyak orang. Chen Yuxin mengangguk dan berkata, yang penting bukan kuantitas orangnya, tapi kualitas mereka. Ini lebih berlaku bagi praktisi. Ye Shikei berkata dengan tenang, bagaimanapun, kita sudah siap kali ini, dan seharusnya tidak ada kecelakaan. Baiklah, Xiao Kai, sudah hampir waktunya makan malam. Kurasa keluarga Ji akan segera datang. Chen Yuxin bertepuk tangan, dan pintu perlahan terbuka. Pelayan keluarga Chen mendorong hidangan lezat itu masuk dan dengan hati-hati meletakkannya di meja makan di sebelah mereka. Bagaimanapun, itu adalah kamar presidensial, yang hanyalah versi miniatur dari sebuah villa. Ye Shikei berdiri dan merapikan pakaiannya. Benar saja, 5 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Tuan Ji, Nona Ji,
silakan masuk. Chen Yuxin menunjukkan senyum penuh pengertian, matanya tertuju pada Ji Qian di sampingnya. Kedua wanita itu adalah wanita cantik yang tak tertandingi, dan masing-masing memiliki pikirannya sendiri. Meskipun lebih dari seminggu yang lalu, Ji Qian membawa orang-orang dari Istana Dunia Bawah dan hampir merenggut nyawa Chen Yuxin, tetapi sekarang, untuk bersatu dengan keluarga Ji, dia masih bisa menyambutnya dengan senyuman. Tuan Chen, Tuan Ye, kita bertemu lagi. Ji Tao berjabat tangan dengan mereka berdua. Di bawah keramah tamahan Chen Ruoya, mereka berempat duduk di meja makan. Selain itu, Ji Tao juga membawa beberapa tetua, termasuk orang kepercayaannya Chen Ligong. Tuan Ji, ini adalah kerjasama antara kedua keluarga kita. Saya sangat yakin untuk bekerja sama. Di meja makan, Chen Yuxin merasa sedikit lebih santai, melihat begitu banyak orang berkuasa di depannya. Bahkan di seluruh Tiongkok, jarang sekali dua keluarga besar seperti itu bersatu. Konon, tidak mungkin ada dua harimau di satu gunung. Ye Xike pernah khawatir bahwa kedua keluarga itu akan bertengkar karena masalah membagi rampasan, pada akhirnya, tetapi bagaimanapun juga, mereka berdua adalah keluarga besar. Bahkan jika mereka ingin mengambil tindakan, mereka harus melihat konsekuensinya. Sementara si burung snipe dan si kerang bertengkar, si nelayan untung. Semua orang memahami kebenaran ini. Tentu saja, dengan cara ini, bahkan jika keluarga-keluarga di Chang'an bersatu, kita tidak akan takut sama sekali. Ji Tao mengangguk. Ngomong-ngomong, Chen Yuxin 30 tahun lebih muda darinya, tetapi melihat penampilan Chen Yuxin, dia sama sekali tidak pengecut, dan tidak rendah hati atau sombong. Tampaknya beberapa tahun ini telah benar-benar membuatnya marah. Tentu saja, nada bicaranya berasal dari kekuatan keluarga. Keluarga Chen dan keluarga Ji sama-sama kuat, dan pertikaian terbuka dan rahasia antara kedua keluarga telah menjadi perlombaan senjata. Aliansi ini telah menghilangkan banyak ketegangan antara kedua keluarga. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu dan seorang pria bergegas masuk. Ji Feng, aku tidak menyangka orang tua ini akan datang juga. Ye Xike bergumam dalam hatinya ketika dia melihat orang itu datang. Pertama kali dia bertemu orang ini adalah ketika dia sedang mencari mata-mata. Ji Feng benar-benar menyerang anggota Biro Keamanan Nasional. Dia tidak terlihat seperti orang baik. Maafkan saya terlambat karena sesuatu. Ji Feng berkata berulang kali, sambil menatap Chen Yuxin, dan mengulurkan tangannya dengan semangat. Tuan Chen, maafkan saya. Tuan Ji, tidak perlu bersikap sopan. Chen Yuxin tersenyum tipis, tetapi tidak mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Ini pasti Tuan Ye. Saya sudah lama mendengar tentang Anda. Ahem, saudara ketiga, mari kita bicara tentang bisnis terlebih dahulu. Ji Tao terbatuk 2 kali, dan Ji Feng segera bereaksi dan duduk kembali di kursinya. Operasi ini harus dirahasiakan. Kita tidak boleh membiarkan berita apapun bocor sebelum kita mulai. Ji Tao mengingatkan semua orang. Qian, aku tidak menyangka kau begitu menolak untuk kembali ke Yanjing sebelumnya, tapi sekarang kau malah pulang. Jalanan Chang'an masih ramai. Kehidupan malam baru saja dimulai, dan jalanan dipenuhi pasangan yang sedang bermesraan. Ya, waktu berlalu dengan cepat. Ji Qian menyesap teh susu di tangannya. Kita akan memasuki reruntuhan itu besok malam, jadi berhati-hatilah. Ye Xike tidak lupa mengingatkan mereka bahwa hal yang paling menakutkan mungkin bukanlah benda-benda di reruntuhan itu, melainkan hati manusia, keluarga yang datang untuk memperjuangkannya, dan bahkan orang-orang dari dalam aliansi antara keluarga Ji dan Chen. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Ji Qian tersenyum licik dan menoleh untuk menatapnya. Hehe, kamu sangat sarkastis sehingga sulit bagiku untuk menjawab. Ye Xike menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kau akan segera menikah. Jika kau melakukan ini, apakah kau tidak takut Nona Chen akan cemburu? Aku ingin membunuhnya terakhir kali. Dia selalu waspada padaku. Jika dia tahu bahwa kau dan aku berkeliaran di jalanan Chang'an larut malam, menurutmu apa yang akan dia pikirkan? Qian, apakah kamu sengaja mengejekku, atau menyalahkanku? Apapun yang kamu pikirkan, itu benar. Lupakan saja. Aku tahu kamu masih marah padaku di dalam hatimu. Aku tidak punya keluhan. Ini semua salahku. Aku tidak berharap mendapatkan pengampunan darimu dan King Yu. Ye Xike perlahan berdiri. Itu yang kau katakan. Ah, apa yang kau lakukan? Sebelum Ji Qian sempat menyelesaikan kata-katanya, Ye Xike meraih lengannya dan menariknya untuk berjalan.
Jiqian tidak bereaksi dan hampir terkilir sepatu hak tingginya. Ye Shikai juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menarik lengannya dan berjalan menuju gang di jalan. Tidak peduli apa yang dikatakan Jiqian, dia tidak menanggapi. Pintu masuk gang. Aneh sekali, aku jelas-jelas melihat lelaki itu masuk, tapi kenapa aku tidak bisa menemukannya? Beberapa lelaki berpakaian hitam berdiri di pintu masuk gang, dan salah satu dari mereka tampak bingung. Sial, kita kehilangan dia. Dia tidak bisa pergi jauh. Ayo kita kejar dia, kata salah satu pria terkemuka. Ya, di restoran seberang. Kita sedang diikuti. Dari sini, di lantai 2, orang bisa melihat pemandangan gang di seberangnya. Ye Shikai menatap pintu masuk gang dan berkata dengan dingin. Tidak heran Anda harus menggunakan teknik cloning untuk menyingkirkan mereka. Bersambung.